atas berbagai macam nikmat serta karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kita panjatkan, kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait kiat-kiat untuk bisa istiqomah. Setelah pertemuan sebelumnya kita membahas bahwasanya yang namanya istiqomah itu adalah karunia Allah, pemberian Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba pilihannya. Dan ini mesti kita tanamkan dalam hati kita, yakini, seyakin-yakinnya seorang tidak mungkin bisa istiqomah kecuali Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk membuat dia istiqomah. Nabi Muhammad SAW dengan tegas mengatakan, Inna quluba bani Adam baina isbi'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahid yuqallibuhu kaifa yasha. Yang artinya sesungguhnya hati manusia seluruhnya di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah bolak-balikan sekehendak dia. Jika Allah berkehendak, Allah luruskan dia, dan jika Allah berkehendak, Allah palingkan dia. Dan perlu diketahui bahwasanya ketika Allah memalingkan hati seorang hamba atau meluruskannya, ada hikmahnya. Tidak semata-mata misalkan Allah langsung memalingkan hati seorang hamba atau meluruskan, tidak, ada sebab-sebabnya. Allah sendiri menyebutkan di dalam Al-Quran terkait orang-orang yang Allah palingkan. Apa sebabnya? Yaitu mereka berpaling dari Allah. Mereka berpaling dari Allah, ya udah Allah sekalian palingkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma zagu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka berpaling, ya udah Allah palingkan sekalian. Lihat, Allah Subhanahu wa taala mengaitkan terkait berpalingnya mereka dengan Allah palingkan hati mereka. Berarti apa? Ini disebabkan hamba tersebut memang berpaling sehingga Allah palingkan dia. Dan begitu pun sebaliknya. Ketika seorang hamba bisa lurus, bisa istiqomah karena memang seorang hamba tersebut berusaha untuk lurus, berusaha untuk istiqomah. Ada usaha yang dia kerahkan untuk bisa istiqomah. Dia duduk di majelis ilmu, dia mendengarkan wejangan-wejangan, petuah-petuah yang berasal dari kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman yang benar. Sehingga apa? Allah buat dia istiqomah, Allah beri dia hidayah, Allah datangkan ketakwaan kepada dia. Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَهُمْ تَقْوَاهُمْ. Yang artinya, dan orang-orang yang dia mengambil petunjuk, maka kami berikan dia hidayah. Lihat, dia mengambil sebab untuk bisa dapat hidayah. Dia mendatangkan sebab-sebab usaha-usaha untuk bisa mendapatkan hidayah, maka Allah datangkan hidayah bagi dia. Bahkan Allah tambahkan wa atahum taqwahum, bahkan Allah datangkan ketakwaan untuk dia. Jadi setelah kita mengetahui bahwasanya istiqomah itu datang dari Allah, maka tetap kita kerahkan usaha, baik berupa misalkan datang di majelis ilmu, kemudian yang paling penting juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta untuk bisa istiqomah. Karena istiqomah itu sesuatu yang berat, yang tidak mudah untuk kita bisa lakukan. Karena kaidahnya itu apa? Setiap sesuatu itu mulia, maka untuk meraihnya sulit. Setiap sesuatu itu mulia, tidak bisa setiap orang meraihnya. Hanya orang-orang pilihan yang bisa meraih perkara yang mulia tersebut. Baik jamaah, ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Sekarang pada malam hari ini kita akan
melanjutkan ke kaidah yang kedua atau kiat kedua supaya seorang bisa istiqomah, yaitu perkataan penulis Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, haqiqatul istiqamah luzumul manhajil qawim was siratil mustaqim. Hakikat dari istiqamah yaitu melazimi manhaj yang benar dan melazimi jalan yang lurus. Ini hakikat istiqamah, yaitu seorang hamba berada di atas manhaj yang benar, di atas akidah yang benar, di atas jalan yang lurus. Jadi tidak dikatakan istiqamah ketika seorang tidak berada di atas jalan yang lurus. Tidak dikatakan istiqomah misalkan, oh si fulan istiqomah di atas kemaksiatannya, misalkan tidak. Istiqomah itu mesti di atas jalan yang benar. Kemudian wanastarshidu fi ma'rifati haqiqatil istiqamah bil wuqufi ala nuqulin mubarakatin anis sahabati wat tabi'ina lahum bi ihsan fi bayani ma'naha wa tawdihi haqiqatiha. Ya, artinya kita bisa mengambil petunjuk terkait apa itu makna istiqomah, apa itu hakikat istiqomah dari nukilan-nukilan yang penuh berkah, baik dari para sahabat, dari tabi'in, atau orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Banyak sekali penjelasan terkait istiqomah, dan penjelasan tersebut sangat gamblang sekali, sangat jelas. Di antaranya yang dinukil dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Nah, kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau menafsirkan istiqomah itu siapa? Siapa yang bisa istiqomah? Apa makna istiqomah? Beliau mengatakan humul ladzina lam yusyriku billahi syai'a. Orang yang istiqomah adalah orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya. Subhanallah. Beliau menafsirkan makna istiqomah dengan hanya beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan dia dengan sesuatu apapun. Karena yang namanya istiqomah bukan hanya sekadar seorang sholat, zakat, haji. Betul, ini bagian dari istiqomah, tapi yang paling penting adalah istiqomah hati. Istiqomah di atas tauhid yang benar, di atas akidah yang benar. Ketika seorang istiqomah hatinya, membangun pondasi hatinya dengan kekuatan iman, dengan kekuatan akidah yang benar, maka yang lain pasti ikut. Oleh karena As-Siddiq Abu Bakar radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini bahwasanya orang yang bisa istiqomah adalah mereka orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bisa istiqomah adalah mereka orang-orang yang mewujudkan tauhid dengan sebenar-benarnya. Tauhid itu bukan hanya sekedar saya tidak minta ke kuburan, saya tidak berdoa kepada selain Allah, saya tidak istighosa kepada selain Allah, bukan hanya sekedar ini. Tapi yang namanya perwujudan dari tauhid itu ada 3. Yang pertama, seorang dikatakan menjalankan tauhid dengan sebenar-benarnya dengan cara hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama. Kemudian yang kedua, dia tidak melakukan bid'ah, tidak melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunnya, tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, seorang dikatakan tauhidnya lurus, benar, sempurna, yaitu dia tidak bermaksiat. Ini terkadang kita luput. Kita tuh hanya tahu tauhid itu apa? Berdoa hanya kepada Allah, tidak berdoa kepada kuburan, kepada orang yang mati. Hanya tahu sebatas sih. Tapi ternyata di sana termasuk konsekuensi dari tauhid tidak bermaksiat. Berarti kalau misalnya kita bermaksiat, tauhid kita belum benar, belum sempurna. Jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Begitupun terkait penafsiran makna istiqamah,
Diriwayatkan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau naik mimbar, kemudian beliau membaca ayat ini, yaitu innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Beliau menafsirkan dengan perkataannya, lam yarugu rawaghana fa'dad, yaitu mereka orang-orang yang tidak menipu sebagaimana rubah pandai menipu. Jadi Umar bin Khattab menyifati orang-orang yang istiqomah itu, mereka itu tidak menipu, tidak seperti orang munafik. Yukhadi'una Allah, mereka menipu Allah. Mereka menampakkan kesolehan, keimanan, ketaatan, tapi di dalam batin mereka busuk, begitu benci terhadap Islam. Ya, orang yang istiqomah tidak seperti itu. Dia istiqomah lahir dan batin. Karena ketahuilah bahwasanya ketika Umar bin Khattab di sini menyebutkan orang yang istiqomah itu tidak seperti rubah, karena rubah itu termasuk hewan yang paling licik. Dia menampakkan muka yang polos, padahal apa? Ganas. Dia memangsa musuhnya dengan pura-pura mati, kemudian dengan cara-cara lainnya yang licik. Nah, orang yang beriman, orang istiqomah tidak seperti itu. Dia jujur keimanannya. Dia tidak menampakkan di halayak ramai seolah-olah soleh, tapi ketika bersendirian dia justru bermaksiat. Ini tidak istiqomah seperti ini. Bahkan orang seperti ini orang yang paling merugi. Disebut dalam hadis bahwasanya di antara orang yang paling merugi itu orang yang beribadah, dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia haji, dia ibadah. Akan tetapi kelak pada hari kiamat dia termasuk orang yang merugi. Apa sebabnya? Bermaksiat ketika bersendirian. Nah, ini salah satu sifat orang munafik, salah satu sifat orang-orang yang tidak jujur dalam keimanannya, orang yang tidak istiqomah di dalam beragama. Oleh karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan orang yang istiqomah itu dia tidak pandai menipu sebagaimana rubah pandai menipu. Kemudian makna istiqomah juga ini diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau ketika menafsirkan firman Allah, "Tsumma istaqamu", kemudian mereka istiqomah, maksudnya apa? Istiqomah ala syahadati alla ilaha illallah. Mereka istiqomah di atas syahadat la ilaha illallah. Ya, seputar ini mereka menafsirkan para salaf. Istiqomah itu seputar di konsekuensi dari syahadat, konsekuensi dari tauhid. Karena yang namanya pengikraran syahadat asyhadu alla ilaha illallah ini bukannya sekedar lisan. Gampang kalau lisan, tinggal ucapan asyhadu alla ilaha illallah, gampang sekali. Tapi bukannya sekedar itu, mesti didasari dengan hati yang benar, dengan iman yang kuat, didasari dengan ilmu, tidak dengan kebodohan, didasari dengan mahabbah, cinta, tidak dengan bughd, kemurkaan, kemarahan, didasari dengan ilmu, didasari dengan inqiyad, tunduk patuh, didasari dengan qabul, menerima, pasrah, sami'na wa ata'na. Tidak hanya sekedar ucapan la ilaha illallah. Kemudian terkait penafsiran bahwasanya istiqomah itu istiqomah di atas syahadat la ilaha illallah, ini banyak sekali dari salaf yang menafsirkan hal ini, baik dari sahabat seperti Anas maupun tabi'in seperti Mujahid, Al-Aswad ibn Hilal, Zaid ibn Aslam, Mas'udi, wa Ikrimah, dan selain dari mereka. Banyak sekali salaf, bukan dari satu orang atau dua orang, bahkan banyak orang menafsirkan istiqomah itu istiqomah di atas syahadat la ilaha illallah. Kenapa? Kunci dari seorang bisa masuk surga syahadat. Haram hukumnya, tidak mungkin bisa seorang masuk surga kecuali mewujudkan kalimat ini. Jadi jangan sampai kita menganggap wah mudah itu mah, menganggap kalimat itu mah remeh, menganggap kajian seputar tauhid misalkan saya mah sudah pernah dengar. Tidak. Kalimat inilah yang membuat seorang bisa masuk Islam, dianggap Islam. Bahkan barang siapa yang mengucapkan kalimat ini sebelum dia meninggal dunia, maka dia akan masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya
adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Mungkin seorang terbesit dalam hatinya, kalau misalkan mengucapkan la ilaha illallah ketika hendak meninggal dunia gampang. Mungkin ada bisikan seperti itu. Terketahuilah bahwasanya ini talbis iblis. Enggak mungkin semudah itu kita mengucapkan la ilaha illallah ketika hendak meninggal dunia. Kecuali memang orang yang ketika hidupnya dia istiqomah. Kenapa? Karena ketika meninggal dunia itu perkaranya tidak semudah yang kita lihat. Orang meninggal dunia itu apa? Ujiannya, cobaannya dari berbagai macam sisi. Dari mulai dirinya, dia merasa kesakitan. Bahkan disebutkan sebagian salaf bahwasanya seorang ketika meninggal dunia itu sakaratul maut ibarat dia itu bernapas di lubang jarum. Subhanallah, bernapas di lubang jarum. Sebagian lain mengatakan sebagaimana seorang misalkan ditarik kemudian dimasukkan lagi, ditarik dimasukkan lagi, seorang sakit. Kemudian ada yang mengatakan seolah-olah urat ini dicabut seluruhnya. Ngeri sekali sakaratul maut itu. Innalil mauti sakarat, kata Nabi SAW. Sesungguhnya kematian itu ada rasa sakitnya. Nah, kondisi seperti ini tidak mudah. Misalkan kita ucapkan la ilaha illallah, apalagi apa? Di sisi lain ada syaitan. Yang mana syaitan itu ketika manusia hendak meninggal dunia, itu usaha terakhir, upaya terakhir syaitan untuk menggelincirkan Bani Adam. Kenapa? Karena kalau sudah meninggal dunia, syaitan tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi pada kondisi itu apa? Usaha terbesar syaitan untuk menyesatkan manusia. Nah, pada kondisi seperti ini yang dibantu oleh Allah orang-orang yang istiqomah, orang yang mewujudkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah, diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwasanya makna dari istiqomah adalah istaqamu ala adai faraidhihi. Itu istiqomah menjalankan apa-apa yang Allah wajibkan. Ini kadar minimalnya. Seorang dikatakan istiqomah ketika dia menjalankan apa yang Allah wajibkan. Tapi jangan sampai kita bersandar kepada asar ini. Oh, kata Ibnu Abbas, orang yang istiqomah adalah orang yang mengerjakan kewajiban saja. Oh, berarti saya cukuplah yang wajib-wajib. Kemudian tidak mengerjakan yang sunnah. Ya jangan seperti pola pikir. Karena yang namanya kewajiban kita itu banyak kekurangannya. Siapa di antara kita yang sholatnya khusyuk terus menerus? Siapa yang dari kita yang terus menerus misalkan tidak tertinggal sholat jamaah bagi laki-laki di masjid? Tidak ada yang sempurna dari kita itu. Yang wajibnya banyak sekali kekurangan. Oleh karena kewajiban tersebut yang masih banyak kekurangan, kita tambah dengan yang sunnah. Karena seorang bisa istiqomah, salah satu kiatnya apa? Itu ketika dia membiasakan ketaatan yang sunnah, yang hukumnya mandub, dianjurkan, sehingga ketika dia futur, dia tidak meninggalkan yang wajib. Ya, misalkan orang yang senantiasa melakukan hal-hal yang sunnah, yang mandub, yang dianjurkan, maka ketika dia futur, dia mungkin meninggalkan yang sunnah. Adapun yang wajib dia tetap lakukan. Berbeda dengan orang yang dia itu mencukupkan diri dengan yang wajib, maka bisa jadi ketika dia futur meninggalkan yang wajib. Salat yang misalkan bagi laki-laki di rumah, kemudian hal-hal lainnya dia lalaikan. Ini disebabkan dia mencukupkan diri dengan perkara yang wajib. Baik, jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Abul Aliyah rahimahullah, seorang tabi'in yang mulia, beliau juga menafsirkan kalimat istiqamah dengan penafsiran beliau, yaitu thumma akhlasu lahud dina wal amal, yaitu orang-orang yang mengikhlaskan ketaatan, amal di dalam beragama. Ini juga makna istiqamah. Orang yang istiqamah itu orang yang ikhlas dalam beramal. Berarti tidak dikatakan istiqamah orang yang mencari sanjungan pujian dunia dengan ketaatan dia. Ini tidak istiqamah. Kenapa?
orang yang istiqomah itu memurnikan ketaatan hanya untuk Allah. Maka Allah dengan tegas mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk memberikan seluruh agama, mengikhlaskan seluruh agama yang lurus ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Ala ketahuilah bahwasanya agama yang murni hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwasanya milik Allah lah agama yang murni ini. Oleh karenanya berusaha untuk ikhlas ketika beramal, bukan hanya sekedar beramal. Kalau sekedar beramal mungkin mudah. Akan tapi untuk ikhlas dalam beramal ini lebih sulit. Karena yang namanya ikhlas itu apa? Kita tidak berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berat. Akan tapi seorang yang berusaha untuk mewujudkan keikhlasan, dia berusaha untuk mencari wajah Allah, keridhaan Allah, maka Allah akan permudah dia. Terlebih di zaman sekarang, subhanallah. Ketika ibadah-ibadah itu mulai dipamerkan, bahkan ketika ngaji mungkin disut, direkam. Sebagian lagi subhanallah ketika ibadah haji misalkan sambil live, sambil pegang HP ketika tawaf, sambil live Instagram misalkan. Ini berat sekali zaman sekarang itu. Karena segala sesuatunya apa? Diekspos, diperlihatkan. Oleh karenanya kalau misalkan kita bisa untuk tidak dikenal, lakukan saja supaya apa? Supaya lebih mudah untuk ikhlas. Dan salah satu hal yang dapat membuat kita ikhlas dalam beramal, sebisa mungkin sembunyikan amal kita. Sembunyikan amal kita, kecuali pada hal-hal yang memang harus ditampakkan. Seperti sholat, misalkan seperti kajian, seperti ini harus ditampakkan. Kalau misalkan bisa untuk disembunyikan seperti sedekah, kemudian berbakti kepada orang tua, ini bisa disembunyikan. Jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini terkait nukilan-nukilan yang penulis hafizallahu taala bawakan dari mulai tadi Ibnu Abbas, kan sebelumnya ada Abu Bakar, Umar, kemudian sahabat lainnya, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in, terkait makna istiqamah ini. Begitupun penulis rahimahullah taala, hafizallahu taala, beliau menukil perkataan Qatadah, seorang tabi'in, ketika menafsirkan tsumma istaqamu ay istaqamu ala ta'atillah. Yang nama istiqamah itu istiqamah di atas ketaatan kepada Allah. Yang nama istiqamah itu seorang taat kepada Allah. Jadi tidak dikatakan seorang istiqamah ketika dia tidak taat. Mesti taat. Dan salah satu hal yang membuat kita mampu untuk taat kepada Allah, ketahuilah bahwasanya manfaat taat itu untuk kita. Ini salah satu hal yang membuat kita bisa taat kepada Allah, tunduk, patuh kepadanya. Ingat bahwasanya ketaatan tersebut bagi kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik itu untuk kalian sendiri. Kita sholat untuk kita manfaatnya. Kita zakat untuk kita manfaatnya. Kita puasa untuk kita, begitupun haji dan ketaatan lainnya. Begitupun sebaliknya, ketika kita berbuat buruk, keburukan itu untuk kita. Jadi bukan untuk Allah, bukan untuk selain kita, untuk kita semuanya. Ketika kita taat, kebaikan yang kita akan dapatkan. Dan ketika kita berbuat buruk, maka keburukan itu akan kembali kepada kita. Baik, jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian penulis menyebutkan dzakara hadhihi al-aqwala Ibnu Rajab rahimahullah fi Jami'il Ulumi wal Hikam. Perkataan-perkataan tadi, dari mulai perkataan Abu Bakar sampai Qatadah, ini disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Beliau menyebutkan ucapan-ucapan tersebut pada kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam.
Thumma arrafa al-istiqamata biqaulihi. Kemudian Ibnu Rajab mendefinisikan istiqamah. Atau bisa kita simpulkan apa? Ibnu Rajab itu menyimpulkan makna istiqamah dari banyak sekali tadi ta'rifat, pengertian-pengertian, makna-makna terkait istiqamah. Kemudian Ibnu Rajab menyimpulkan makna yang sangat bagus. Tapi sepertinya kita adzan dulu, soalnya perkataan Ibnu Rajab lumayan panjang. Tapi kita lanjutkan. Ibnu Rajab rahimahullah, beliau mendefinisikan istiqamah yaitu hiya sulukus siratil mustaqim wa huwa ad-dinul qayyim min ghairi ta'rijin anhu yamnatan wala yasratan. Istiqamah adalah meniti jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, tanpa menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Ini mana istiqamah kata beliau. Tidak menyimpang ke kiri, baik itu misalkan syahwat, syubhat, dan perkara-perkara yang Allah murkai. Tidak, dia lurus. Kemudian wa yashmalu dzalika fi'la ta'ati kulliha, dan termasuk di dalamnya itu apa? Jenis ketaatan seluruhnya. Az-zahirati wal batinah, baik yang nampak maupun tersembunyi. Istiqomah seperti itu. Istiqomah itu bukan hanya sekadar amalan yang nampak saja. Amalan batin pun harus istiqomah. Istiqomah hati kita dalam tauhid, istiqomah dengan akidah yang benar, istiqomah kita hanya berikan pengharapan kita, takut kita, inabah kita, kembali kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kita. Ini semua jenis yang batin, ibadah yang batin. Begitupun yang zahir, seperti salat, zakat, puasa, haji, ini amalan zahir. Nah, orang yang istiqomah itu apa? Dia melakukan ketaatan baik yang zahir maupun yang batin. Begitupun yang namanya istiqomah mencakup wa tarkal manhiyati kulliha kadzalik. Termasuk istiqomah meninggalkan semua larangan Allah. Jadi taat dan jauh dari maksiat. Fasarat hadhihi alwasiyatu jami'atan li khisali dini kulliha. Oleh karenanya wasiat ini yakni istiqomah mencakup seluruh agama. Kan agama itu tidak terlepas dari dua hal. Imma perintah, imma larangan. Jika perintah kita lakukan, jika larangan kita tinggalkan. Agama ini mencakup ini saja. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh salah seorang sahabatnya, Sufyan ibnu Abdullah Al-Thaqafi, beliau ketika ditanya, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak, ya Rasulullah, katakan kepadaku satu kalimat yang mana dengan kalimat tersebut cukup bagiku, aku tidak perlu kepada selain engkau, aku tidak tanyakan kepada selain engkau. Kata Nabi SAW, apa kalimat tersebut? Itu qul amantu billah tsumma istaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Ini agama. Beriman kepada Allah mencakup di dalamnya beriman kepada seluruh rukun iman. Karena rukun iman yang 6 itu porosnya di iman kepada Allah. Begitupun beriman kepada Allah mencakup nanti kita taat kepadanya, jauh maksiat, menjauhi larangannya. Dan ini tidaklah mudah. Tidaklah mudah seorang bisa taat, jauh dari maksiat, bisa istiqomah, tidaklah mudah. Kenapa? Istiqomah mengantarkan kepada surga. Dan jalan surga itu terjal banyak lika-likunya, banyak tantangannya. Nabi SAW sendiri mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi jannah. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu mahal. Jadi barang dagangan Allah itu mahal, tidak murah. Apa itu barang dagangan Allah? Kata Nabi Muhammad SAW, ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah adalah
surga. Surga itu mahal, perlu perjuangan, perlu kesungguhan untuk meraihnya. Yang nama ketaatan itu berat, tapi paksakan jiwa kita. Ketaatan itu berat, kenapa? Karena jiwa kita itu pengennya santai, pengennya main-main, pengennya leha-leha, ibadah tuh nanti-nanti, kalau main segera. Ini jiwa kita. Inna nafsala ammaratun bisu. Jiwa ini mengajak kepada keburukan. Sudah jiwa mengajak kepada keburukan, di sisi lain faktor eksternal syaitan menggoda kita. Dari faktor internal mengganggu jiwa kita itu, faktor eksternal syaitan mengganggu juga, jadi berat taat itu. Taat itu berat, apalagi bisa istiqomah di dalam ketaatan, itu lebih berat lagi. Oleh karena sesuatu yang berat ini tidak bisa menjadi mudah kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepadanya, meminta kepadanya supaya bisa istiqomah dan berusaha sebisa mungkin dengan menjalankan sebab-sebab supaya kita bisa istiqomah. Datangi majelis ilmu, perhatikan, dengarkan, amalkan, kemudian berteman dengan orang-orang baik. Jangan lupa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis hafizallahu taala, wa hadhil ma'ani kulluha mutaqaribatun wa yufassiru ba'daha ba'dan. Makna-makna ini terkait makna istiqamah, semuanya itu mutaqaribatun, saling berdekatan. Bahkan yufassiru ba'daha ba'dan, bahkan saling menafsirkan. Jadi dari awal sampai akhir tadi, dari penafsiran makna istiqamah meskipun berbeda tapi saling menguatkan. Li'anna al-istiqamata minal kalimatil jami'ah allati tashmalu ad-dina kullahu. Karena yang namanya istiqamah yaitu kalimat yang jami'ah, menyeluruh, yang mana mencakup seluruh agama. Jadi seluruh agama itu tergambar pada kalimat atau pada satu kalimat itu, istiqomah. Seorang bisa taat kepada Allah, bisa jauh dari maksiat, terus seperti itu sampai meninggal dunia. Ini makna al-istiqamah. Kemudian penulis di kaidah yang kedua ini menutup dengan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, fal istiqamatu kalimatun jami'atun akhidatun bimajami'id din wa hiya al-qiyamu baina yadillahi ala haqiqatis sidqi wal wafa'i bil ahdi. Yang artinya istiqomah adalah satu kalimat yang mencakup, bahkan mengumpulkan poros-poros agama, mencakup seluruh agama. Wahyal qiyamu baina yadillah, itu apa? Dia berdiri di hadapan Allah, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia jauh dari maksiat. Kemudian apa? Yaitu ala haqiqatis sidqi, dia jujur, tidak dusta keimanannya, sungguh-sungguh ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Menunaikan janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji berupa di antaranya syahadat asyhadu an la ilaha illallah, yaitu memberikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh hanya kepadanya. Allah alam bisawab. Mungkin sekian yang bisa ana sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertanyaan, di sini ditanyakan, Ustaz, terkadang kita futur dalam kebaikan, tiba-tiba malas melakukan kebaikan. Contohnya, tiba-tiba malas untuk pergi ke majelis ilmu. Tiba-tiba ada saatnya malas berkunjung. Berkunjung ya ini. Apakah berdosa? Taib. Yang namanya futur melanda kita semua. Jangankan kita, sahabat Nabi Muhammad SAW, Hanzalah, beliau
bercerita terkait dirinya. Beliau menyebutkan bahwasanya kami itu di majelis Rasul SAW iman itu sangat kuat. Bahkan seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan kami. Tapi ketika kami pergi ke keluarga kami, maka mulai melemah iman itu, mulai sibuk dengan keluarga, dengan harta. Kemudian Hanzalah bercerita terkait perkara ini kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu beliau menghadap Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Jika keadaanmu selamanya terus menerus seperti engkau duduk di majelisku, yakni imannya terus naik tanpa ada futurnya, maka apa? Malaikat akan menyelamimu. Artinya manusia itu apa? Ya terkadang seperti itu. Ada masa naiknya, ada masa futurnya. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Likulli amalin sirroh. Setiap amal itu ada masa semangatnya. Wa likulli sirratin fatroh. Dan setiap masa semangatnya ada futurnya. Ini kata Nabi SAW. Akan tapi barang siapa yang dia futurnya tetap berada di sunnahku, dia dapat petunjuk. Dan sebaliknya ketika futurnya tidak berada di sunnahku, maka dia celaka. Artinya apa? Sefutur-futurnya kita jangan sampai meninggalkan yang wajib. Seperti apa? Misalkan malas ke masjid, misalkan malas untuk sholat berjamaah. Ini futurnya mesti kita lawan. Mesti kita lawan. Begitupun misalkan tadi futurnya datang ke majelis ilmu. Ini indikasi futur yang nanti kalau misalkan kita turuti futur tersebut, kita malas misalkan untuk datang ke majelis ilmu dan kita biarkan kemalasan tersebut, maka bisa jadi terus turun. Kenapa? Kita dicas dengan majelis ilmu. Jadi salah satu hal terbesar yang dapat mengecas keimanan kita majelis ilmu. Tentu yang paling utama adalah Al-Quran dengan tadabbur. Tapi terkadang misalkan sulit datang majelis ilmu. Di dalamnya dibacakan Al-Quran kemudian diberi penjelasan. Biasanya lebih cepat untuk menaikkan keimanan kita. Dan jangan sampai lepas dari majelis ilmu. Anak kenal banyak orang yang dia itu sudah kenal sunnah melenceng. Kenapa enggak hadir majelis ilmu? Bahkan yang tadinya sudah tahu itu haram, dia lakukan lagi. Udah tahu bid'ah itu tidak boleh, dia lakukan lagi. Udah tahu musik itu tidak boleh, dia dengarkan lagi. Kenapa ini? Salah satunya berpaling dari majelis ilmu. Dan tadi sudah disinggung, ketika orang berpaling ya sudah Allah palingkan. Nah salah satu berpalingnya apa? Dari majelis ilmu. Sudah sebisa mungkin paksakan untuk bisa datang ke majelis ilmu, terlebih lagi futur. Kalau sudah down sekali, sudah paksakan datang. Kalau di majelis ilmu misalkan ngantuk-ngantuk sedikit, misalkan insya Allah tidak jadi masalah ketika daripada misalkan di rumah terus seperti itu. Dan sekarang tuh alhamdulillah tidak ada yang namanya apa? Sulit dalam majelis ilmu. Di mana-mana kajian banyak. Setiap pekan ada, bahkan mungkin ada setiap hari. Satu pekan tuh ada berapa hari, datangi sebisa mungkin. Kemudian terkait apakah berdosa? Ya dia berdosa ketika sampai meninggalkan yang wajib. Adapun dia futurnya misalkan meninggalkan yang sunnah, maka tidak berdosa. Begitupun futurnya bisa sampai berdosa ketika dia futurnya bermaksiat. Kalau sudah mah futur bermaksiat lagi udah. Jadi ketika futur jangan sampai bermaksiat, jangan sampai meninggalkan yang wajib. Ini rambu-rambunya, lakukan dua hal ketika futur. Pertama, jangan tinggalkan yang wajib. Yang kedua, jangan maksiat. Ketika futur misalkan silahkan cari kesenangan dunia, rekreasi misalkan, olahraga misalkan, atau apapun itu yang tidak ada maksiat di dalamnya. Adapun ketika futur meninggalkan kewajiban kemudian bermaksiat, nanti bangkit itu sulit. Dan biasanya itu apa? Seorang ketika dia futur dan terus berlaru dengan kefuturannya, untuk bangkit sulit. Kita bisa kiaskan dengan orang yang mendaki gunung misalkan. Orang yang mendaki gunung itu mungkin dia di kilometer 10, 20, 30, 50 kuat.
Akan tapi ketika di kilometer 50 jatuh misalkan ke kilometer 30, untuk dari 30 ke 50 itu lebih sulit daripada dari 0 ke 50. Dari 0 ke 50 mudah dia. Kenapa? Tidak futur, terus naik. Adapun dari 50 turun ke 30, kemudian ingin naik lagi dari 30 ke 50 sulit, berat, capek, misalkan letih. Nah begitu pun kurang lebih ketaatan. Ketika kita biarkan terus jatuh, dan kita tidak berusaha untuk bangkit, maka biasanya sulit untuk bangkit. Dan tentunya ketika futur juga apa? Ketika kita tahu futur, berdoa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah alam. Sekian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.